Senja di Jakarta dan taksi yang mengubah takdir. Waktu menunjukkan lewat pukul 7 malam. Di sebuah gang sempit dan tua di pinggiran Jakarta, udara terasa lembab setelah hujan baru saja reda. Cahaya dari lampu jalanan berpendar kabur di atas aspal yang basah, dan dari kejauhan terdengar sayup-sayup gonggongan anjing. Di tengah keheningan malam itu, seorang perempuan berlari keluar dengan napas terengah-engah. Namanya Sari, usianya 56 tahun. Wajahnya pucat pasi, dan di lengan kirinya tampak jelas bekas lebam yang membiru. Di tangannya, ia hanya menggenggam sebuah tas tangan kecil. Karena terburu-buru, bagian belakang sandalnya bahkan tidak terpasang dengan benar di tumitnya. Perempuan sialan. Mau lari kemana kau? Dari belakang, suara suaminya, Bambang, berteriak menggema di dalam gang. Suara serak khas orang mabuk, kekerasan yang begitu akrab di telinga Sari, terasa mengejar punggungnya. Tanpa menoleh sedikit pun, Sari terus berlari sekuat tenaga menuju ujung gang. Jantungnya berdebar serasa mau pecah, dan isak tangis tertahan di kerongkongannya. Aku harus lari. Kalau terus begini, bisa celaka. Mereka telah hidup bersama selama 28 tahun. Dulu, Bambang adalah pria yang lembut. Namun, setelah usahanya bangkrut, ia mulai akrab dengan minuman keras, dan tangannya pertama kali mendarat di pipi Sari saat pernikahan mereka memasuki tahun kelima. Sejak saat itulah hari-hari bak neraka dimulai. Malam ini, tatapan mata Bambang terasa jauh lebih buas dari biasanya, dan Sari tahu secara naluriah. Jika ia tetap di sana malam ini, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Saat tiba di mulut gang, sebuah taksi kebetulan melintas dengan perlahan. Sari nekat melompat ke badan jalan. Taksi! Suaranya parau. Taksi itu sempat ragu sejenak, namun kemudian perlahan mengurangi kecepatan dan berhenti. Sari bergegas membuka pintu belakang dan masuk ke dalam. Begitu pintu ditutup, suara Bambang kembali terdengar dari belakang, tetapi mobil sudah mulai melaju. Sopir yang duduk di kursi kemudi adalah Pak Agus, seorang pria berusia awal 60-an. Ia sudah menjadi sopir taksi selama 27 tahun. Selama bertahun-tahun itu, ia telah bertemu dengan berbagai macam penumpang, tetapi perempuan yang kini terengah-engah di kursi belakang ini terasa berbeda. Melalui kaca spion, ia bisa melihat wajah Sari. Air mata menggenang di pelupuk matanya, bibirnya bergetar hebat. Bekas lebam di lengannya juga terlihat jelas. Tanpa berkata apa-apa, Pak Agus mematikan radio. Ia merasa keheningan lebih dibutuhkan saat ini daripada musik yang berisik. Mau kemana, Bu? Tanyanya dengan suara rendah dan tenang. Sari mengatur napasnya sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Kemana saja, Pak? Asal jauh dari sini." Ia tidak punya tujuan. Ia hanya ingin pergi dari kota ini, dari pria itu, dari rumah itu. Pak Agus menatap Sari sejenak melalui kaca spion. Di mata perempuan itu, tercampur aduk keputusasaan dan ketakutan. Ia berpikir apakah harus bertanya lebih lanjut, tetapi akhirnya ia mengatupkan bibirnya. Sebaliknya, ia perlahan memutar kemudi, mengarahkan mobil ke jalan tol. "Silakan duduk yang tenang, Bu. Di sini aman," ucapnya. Meskipun hanya sebuah kalimat pendek, ada kekuatan aneh di dalamnya. Sari akhirnya merasa sedikit lebih rileks dan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Namun, ia masih sesekali menoleh ke belakang dengan cemas. Di luar jendela, lampu-lampu neon kota perlahan menjauh, dan gemerlap Jakarta mulai mengecil. Pak Agus fokus mengemudi dalam diam. Di kursi sebelahnya, tergeletak sapu tangan bermotif bunga kesukaan almarhumah istrinya. Istrinya telah meninggal dunia 3 tahun lalu karena sakit. Anak-anak mereka sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain, membuat Pak Agus hidup seorang diri. Kesepian sudah lama menjadi bagian dari dirinya. Namun anehnya, malam ini kesepian itu terasa sedikit berkurang. Terdengar isak tangis kecil dari kursi belakang. Pak Agus menaikkan sedikit suhu AC agar lebih hangat. Mobil terus melaju menembus malam, meninggalkan batas kota Jakarta. Sari menatap keluar jendela,
perlahan menyeka air matanya. Di dalam hatinya, selain rasa takut, muncul pula perasaan lega yang aneh. Ini adalah pertama kalinya dalam 28 tahun ia berhasil melarikan diri dari rumah neraka itu. Namun, Sari belum tahu bahwa pelarian malam ini akan menjadi titik balik terpenting dalam hidupnya. Mobil telah meninggalkan wilayah Jawa Barat dan mulai memasuki arah Jawa Tengah. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di sepanjang jalan tol yang gelap, sesekali tampak cahaya dari minimarket atau lampu pabrik. Sari masih terus menoleh ke belakang. Setiap beberapa menit, ia memastikan tidak ada mobil yang mengikut. Ketakutan bahwa Bambang akan mengejarnya belum juga hilang. Tangannya terus gemetar dan jantungnya masih berdebar kencang. Pak Agus diam-diam mengamati Sari dari kaca spion. Banyak hal yang ingin ia tanyakan. Apa yang terjadi? Kemana tujuan sebenarnya? Adakah yang bisa ia bantu? Tapi ia tidak bertanya. Ada satu hal yang ia pelajari selama 27 tahun menjadi sopir taksi. Sebagian penumpang ingin diajak bicara, tetapi sebagian lainnya hanya menginginkan keheningan. Perempuan di kursi belakang ini jelas termasuk yang kedua. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, Pak Agus melihat papan penunjuk rest area. Ia berpikir sebaiknya mereka berhenti sejenak untuk mengisi bensin dan beristirahat. "Bu, kita istirahat sebentar, ya? Ibu bisa ke toilet dulu." Sari mengangguk. Ia memang merasa haus dan ingin ke kamar kecil. Mobil berhenti di area parkir yang sepi. Waktu sudah mendekati pukul 10 malam. Hanya ada beberapa sopir truk yang duduk di sudut sambil makan mie instan, dan seorang penjaga minimarket yang menatap ponsel dengan mata mengantuk. Setelah dari toilet, Sari berjalan ke arah Pujasera. Pak Agus sudah duduk di sebuah meja dekat jendela. Di atas meja, ada 2 mangkuk soto ayam yang masih mengepulkan uap panas. "Silakan dimakan, Bu. Cuacanya dingin, sepertinya lebih baik makan yang hangat-hangat." Mendengar ucapan Pak Agus, Sari duduk. Ia memang lapar. Ia kabur dari rumah bahkan sebelum sempat makan malam. Saat ia mengangkat sendok, tangannya masih gemetar. Ketika mencoba menyuapkan kuah soto ke mulut, getaran tangannya semakin parah hingga sendok itu terlepas dari genggamannya. Tring! Sendok itu jatuh ke lantai. Wajah Sari seketika memerah. Selain malu, ia juga menyadari betapa hancur dirinya saat ini. "Maaf, Pak," bisiknya. Tanpa berkomentar, Pak Agus bangkit dari kursinya, mengambil sendok baru dan beberapa lembar tisu dari konter, lalu dengan tenang meletakkannya di hadapan Sari. Gerakannya begitu alami, tanpa sedikit pun nada menyalahkan. "Pelan-pelan saja makannya, Bu." Pak Agus kembali duduk dan mulai menyantap sotonya. Sari mengambil sendok yang baru, kali ini lebih berhati-hati. Kuah soto yang hangat mengalir ke kerongkongannya, perlahan menghangatkan tubuhnya yang kaku. Saat itu, Pak Agus dengan tenang mengambil piring kecil berisi sambal dan kerupuk, lalu menggesernya lebih dekat agar Sari lebih mudah mengambilnya. Perhatian kecil itu membuat mata Sari berkaca-kaca. Selama 28 tahun, adakah yang pernah memperhatikannya seperti ini? Bambang selalu mementingkan dirinya sendiri. Bahkan saat Sari menyiapkan makanan, ia selalu mengambil untuk dirinya lebih dulu. Jika Sari sakit, ia tidak pernah peduli. Tetapi kini, sopir taksi asing ini, tanpa mengharapkan imbalan apapun, begitu peduli padanya. "Terima kasih, Pak." Suara Sari tercekat. Pak Agus hanya mengangguk ringan dan melanjutkan makannya dalam diam. Setelah selesai makan, mereka kembali ke mobil. Mesin dinyalakan, dan taksi kembali melaju di jalan tol. Di luar jendela, hanya lampu-lampu jalan yang menerangi jalanan gelap secara berkala. Setelah beberapa saat, Pak Agus dengan hati-hati bertanya, "Apakah Ibu sudah menentukan tujuan?" Sari terdiam sejenak. Tujuan? Sejujurnya, ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya ingin pergi jauh, ke tempat yang tidak bisa ditemukan oleh Bambang. "Saya juga tidak tahu, Pak. Yang penting jauh saja." Hening sejenak. Kemudian, Sari perlahan mulai bicara. "Saya kabur dari rumah." Sebuah pengakuan kecil.
Sambil memegang kemudi, Pak Agus menjawab, "Begitu ya, Bu, orang itu. Dia bukan suami saya lagi." Suaranya bergetar. Meskipun telah hidup bersama selama 28 tahun, ia tidak bisa lagi menyebutnya suami. Cinta sudah lama padam, yang tersisa hanyalah rasa takut dan penderitaan. Malam ini, saya merasa seperti akan mati. Setiap kali dia mengangkat tangannya, saya berpikir mungkin kali ini saya benar-benar akan mati. Air mata Sari mulai mengalir. Pak Agus melihatnya dari kaca spion, tetapi tetap diam. Terkadang, keheningan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kata-kata penghiburan manapun. Mobil terus melaju ke arah timur, dan malam semakin larut. Waktu sudah lewat tengah malam. Mobil mereka telah memasuki Provinsi Jawa Tengah. Pemandangan di sekitar jalan tol mulai berubah. Udara juga terasa lebih sejuk. Sambil menatap keluar jendela, Sari tiba-tiba teringat Bambang. Apakah dia sudah melapor ke polisi? Atau dia pingsan karena mabuk? Apapun itu, besok pagi teleponnya pasti akan berdering tanpa henti. Ponsel di dalam tas tangannya terasa begitu berat. Pak Agus menatap layar GPS, tenggelam dalam pikirannya. Jika terus seperti ini, mereka bisa sampai di pesisir utara Jawa. Tiba-tiba, ia teringat akan sebuah pantai yang dulu sering ia kunjungi bersama almarhumah istrinya. Saat itu musim semi, setelah istrinya selesai menjalani pengobatan di rumah sakit dan berkata ingin melihat laut. Kenangan berjalan bergandengan tangan di tepi pantai itu masih begitu jelas. "Bu," Pak Agus membuka suara dengan hati-hati. "Apa Ibu mau melihat laut?" Sebuah tawaran yang tiba-tiba. Sari terkejut dan menatap Pak Agus. Laut? Ia bahkan tidak pernah memikirkannya. Ia hanya berpikir untuk pergi sejauh mungkin dari Jakarta, tanpa pernah menentukan kemana. Laut? Iya. Dari sini, kalau kita terus sedikit lagi, kita akan sampai di pantai utara. Mumpung sudah pergi jauh, mungkin ada baiknya sekalian melihat laut. Suara Pak Agus tidak memaksa, hanya sebuah usulan. Sari ragu sejenak. Kapan terakhir kali ia melihat laut? Sejak menikah dengan Bambang, ia tidak pernah sekalipun pergi ke pantai. Berlibur adalah sebuah kemewahan yang tak terjangkau. "Baik, Pak. Tolong antarkan saya ke laut." Mendengar jawaban Sari, Pak Agus mengangguk dan memutar kemudi ke arah jalan keluar tol menuju pesisir. Mobil kini benar-benar melaju menuju pantai. Jalanan mulai berkelok-kelok, melewati desa-desa kecil. Seiring berjalannya waktu, udara di luar jendela terasa berbeda, lebih jernih dan segar. Sari menurunkan sedikit kaca jendela. Angin dingin masuk bersama aroma yang asing, bau laut. Aroma asin itu menyentuh ujung hidungnya, dan Sari memejamkan mata. Anehnya, aroma itu menenangkan hatinya. Sesuatu yang telah lama tertekan di dalam dirinya terasa perlahan-lahan terlepas. Sekitar pukul 1 dini hari, mobil tiba di sebuah desa nelayan kecil. Matahari belum terbit, jadi sekelilingnya masih gelap, tetapi dari kejauhan terdengar suara ombak. Debur, debur. Suara ombak yang datang dengan ritme yang konstan. Untuk pertama kalinya, Sari merasa ketegangannya benar-benar hilang. Pak Agus memarkir mobil di dekat pantai. Mereka berdua turun dan berjalan perlahan di sepanjang dermaga kayu. Langit di ufuk timur mulai sedikit memerah. Meskipun masih gelap, cahaya samar mulai berpendar di balik cakrawala. Sari berdiri di ujung dermaga, menatap lautan yang luas. Ombak datang dan pergi, dan suara burung camar terdengar dari kejauhan. Angin laut yang dingin menerpa wajahnya, tetapi Sari justru menyukainya. Angin itu seolah-olah membersihkan sedikit demi sedikit ketakutan dan luka yang telah menumpuk selama 28 tahun. "Pak Sopir," panggil Sari pelan. "Terima kasih." Melihat laut membuat saya sadar bahwa saya benar-benar sudah pergi dari rumah itu. Pak Agus berdiri agak jauh, mengamati punggung Sari. Pemandangan itu membuatnya merasa iba, sekaligus kagum. Perempuan yang telah bertahan selama 28 tahun dan akhirnya berani melarikan diri. Keberaniannya tampak luar biasa.
Di sini ada beberapa penginapan, Bu. Bagaimana kalau malam ini istirahat dulu? Mendengar usulan Pak Agus, Sari menoleh. Ia memang lelah. Malam ini ia lalui dengan penuh kepanikan, tubuh dan pikirannya sama-sama letih. Namun, ada juga perasaan gembira yang aneh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi untuk malam ini, ia ingin merasakan kebebasan. Iya, Pak. Saya ingin istirahat di sini, walau hanya untuk 1 hari. Mereka kembali ke mobil dan masuk ke area desa. Terlihat beberapa papan nama kecil, penginapan pemandangan laut, wisma kamar, losmen Samudra Biru, penginapan-penginapan sederhana di desa nelayan yang sepi. Pak Agus menghentikan mobil di depan penginapan yang terlihat paling bersih. Sebuah bangunan kecil berlantai 2 dengan papan nama penginapan Samudra Biru di samping pintu masuk. Lampunya mati, tetapi setelah bel ditekan, seorang ibu pemilik penginapan berusia sekitar 50-an membuka pintu. "Selamat datang. Ada kamar kosong," katanya dengan wajah lelah namun ramah. Sari dan Pak Agus masing-masing menyewa 1 kamar. Kamar Sari di ujung lantai 1 dan kamar Pak Agus di lantai 2. Begitu masuk ke kamar, Sari membuka jendela. Lautan terhampar di kejauhan. Cakrawala perlahan-lahan menjadi terang, dan suara ombak terdengar sayup-sayup. Sari duduk di tempat tidur, dan untuk pertama kalinya menghela napas panjang. "Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil kabur dari rumah itu." Seluruh tubuhnya terasa berat. Malam yang ia lalui begitu menegangkan, dan jantungnya masih berdebar kencang. Setelah mandi, ia merasa sedikit lebih segar. Ia menatap wajahnya di cermin. Mata bengkak, wajah pucat, dan lebam yang jelas di lengannya. Jejak-jejak hari kemarin masih begitu nyata. Tok, tok. Terdengar ketukan di pintu. Sari membukanya dan mendapati Pak Agus berdiri di sana. Di tangannya ada sebuah kantong plastik. "Di dekat sini ada warung makan, Bu. Saya pikir Ibu harus makan sesuatu." Di dalam kantong itu ada beberapa tusuk sate cumi, sebungkus nasi, dan sebotol air mineral. Sari mengangguk dan mempersilakan Pak Agus masuk. "Silakan masuk, Pak." Pak Agus masuk dengan hati-hati. Kamar itu kecil, hanya ada meja reot, lemari pakaian, dan kulkas kecil di sudut. Tapi bersih, dan jendela yang menghadap ke laut membuatnya tidak terasa pengap. Pak Agus meletakkan makanan di atas meja. Sari duduk di sebelahnya. Meskipun masih dini hari, keduanya merasa lapar. "Jadinya kita makan sate pagi-pagi begini ya, Pak," kata Sari sambil tersenyum tipis. Pak Agus membuka bungkus nasi dan berkata, "Untuk hari ini, tidak ada yang namanya waktu atau aturan, Bu." Mereka mulai makan dalam diam. Sate cumi itu terasa lezat. Bumbu bakarnya yang manis dan gurih menyebar di mulut. Sedikit demi sedikit, ketegangan mulai mencair. Di luar jendela, matahari mulai terbit, dan kamar itu terasa hangat. Sambil memegang botol air mineralnya, Sari perlahan mulai bercerita. 28 tahun. Pak. Ya, waktu yang saya habiskan bersamanya. 28 tahun. Suara Sari merendah. Awalnya semua baik-baik saja. Waktu pacaran, dia sangat lembut dan sering tertawa. Saya pikir pernikahan kami akan bahagia. Tapi setelah 5 tahun menikah, usahanya bangkrut. Dia mulai berutang dan minum-minum. Sari berhenti sejenak. "Saya masih ingat hari pertama kali saya dipukul. Katanya karena nasi yang saya masak gosong. Dia menampar saya. Waktu itu, saya pikir itu salah saya. Saya seharusnya lebih hati-hati. Jadi, saya minta maaf." Suaranya mulai bergetar. Tapi itu bukan akhir. Sekali dia mulai memukul, sepertinya menjadi mudah baginya. "Nasi terlalu asin, cucian belum kering, saya menghabiskan uang," saya membantah. Alasannya bisa apa saja. Dia memukul kapanpun dia mau. Air mata Sari mengalir deras. Ia mencoba menahannya, tetapi emosinya meledak. Kemarin saya pikir saya akan mati. Saya hanya bilang padanya untuk berhenti minum, tapi dia memukul wajah saya,
menjambak rambut saya, dan menendang saya saat saya jatuh. Saya pikir tulang rusuk saya patah. Isak tangisnya memenuhi ruangan. Sari mengusap lengannya yang lebam. Kulitnya yang membiru terasa sakit. Apa salah saya, Pak? Saya hanya ingin hidup normal. Saya hanya ingin dicintai. Pak Agus dengan tenang meletakkan makanannya. Ia bergeser sedikit lebih dekat ke Sari dan meraih tangannya yang gemetar. Tangannya yang keriput terasa hangat. Bu Sari, suara Pak Agus rendah namun tegas. Mulai sekarang, jangan biarkan diri ibu dipukul lagi. Sari mengangkat kepalanya menatap Pak Agus, wajahnya basah oleh air mata. Itu bukan salah ibu. Sama sekali bukan salah ibu. Pak Agus menggenggam tangan Sari dengan kedua tangannya. Kehangatan itu meresap jauh ke dalam hati Sari. Saya juga sendirian, kata Pak Agus pelan. Saya kehilangan istri saya 3 tahun lalu karena sakit. Anak-anak saya merantau, dan saya hidup sendiri dengan mengemudikan taksi ini. Suara Pak Agus terdengar sendu. Saya kesepian. Setiap hari terasa berlalu begitu saja, tanpa arti. Tapi hari ini, saya bertemu ibu, dan saya berpikir, ternyata bukan hanya saya yang kesepian. Ternyata banyak orang yang menderita di dunia ini. Sari menyeka air matanya dan menggenggam erat tangan Pak Agus. Terima kasih, Pak Agus. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Tidak ada yang pernah mau mendengarkan saya. Mereka saling berpandangan. Ruangan itu sunyi, hanya suara ombak yang terdengar teratur dari luar jendela. Saat matahari terbit, cahaya lembut mulai masuk ke dalam kamar. Sari lebih dulu mencondongkan tubuhnya, perlahan dan hati-hati. Pak Agus juga menundukkan kepalanya. Bibir mereka bertemu. Sebuah ciuman singkat, namun hangat. Kesepian dan penderitaan yang telah lama mereka rasakan seolah meleleh pada saat itu. Sari menyandarkan kepalanya di bahu Pak Agus, dan Pak Agus memeluk punggungnya. Saya hampir tidak percaya saya masih hidup, bisik Sari. Rasanya aneh bahwa saya masih bisa bernapas saat ini. Pak Agus mengelus kepala Sari. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi sentuhannya mengatakan segalanya. Di luar jendela, matahari pagi telah terbit. Hari yang baru telah dimulai. Dan bagi mereka berdua, sebuah waktu yang singkat namun berharga telah diberikan. Namun, mereka berdua belum tahu bahwa momen manis ini harus segera berhadapan dengan kenyataan. Matahari sudah tinggi di langit. Sekitar pukul 11 pagi, Sari terbangun. Pak Agus sudah kembali ke kamarnya di lantai atas. Sari membuka jendela dan menatap laut. Langit biru, laut biru, dan suara ombak yang pecah menjadi buih putih. Setelah mandi, ia turun ke halaman penginapan dan melihat Pak Agus sedang duduk di bangku sambil memegang sekaleng kopi. Sudah tidur nyenyak, Bu? Iya. Pak Agus sendiri? Saya juga sudah tidur sebentar. Mereka duduk berdampingan dengan alami, seolah sudah lama saling mengenal. Kita jalan-jalan sebentar? Cuacanya bagus, usul Pak Agus. Sari mengangguk. Mereka meninggalkan penginapan dan berjalan menuju pantai. Hamparan pasir terbentang luas, dengan ombak yang datang dan pergi. Burung-burung camar terbang sambil berteriak di angkasa. Sari melepaskan sandalnya dan menginjak pasir dengan kaki telanjang. Sensasi lembab dan dingin terasa di telapak kakinya. Ombak sesekali menyentuh ujung kakinya lalu surut kembali. Dingin ya, kata Sari sambil tertawa. Sebuah tawa. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia tertawa seperti ini. Pak Agus mengamatinya dari kejauhan. Wajah Sari disinari matahari, rambutnya tertiup angin. Tawanya begitu murni, seperti anak kecil. Banyak sekali burung camar, kata Sari sambil menunjuk ke langit. Puluhan burung camar terbang berkelompok. Suara mereka menggema di atas lautan. Sari merentangkan tangannya, menyambut angin. Sebuah kebebasan yang telah lama ia rindukan. Setelah berjalan cukup lama, mereka menuju ke arah pelabuhan. Sebuah desa nelayan kecil. Perahu-perahu berjajar rapi, dan beberapa nelayan sedang memperbaiki jala mereka.
Bau amis dan bau laut bercampur menjadi satu. "Makan siang, Bu?" tanya Pak Agus. Perutnya memang sudah lapar. Mereka masuk ke sebuah warung makan di dekat pelabuhan. Papan namanya sudah tua, bertuliskan warung ikan bakar Bahari. Di dalam, seorang nenek pemilik warung menyambut mereka dengan ramah. "Silakan masuk. Mau makan ikan bakar?" "Iya, Nek." Yang sedang saja satu. Setelah duduk, mereka diberi handuk basah dan lauk pauk. Tak lama kemudian, sepiring ikan bakar segar disajikan. Mereka juga memesan 2 gelas es teh manis. "Kelihatannya enak sekali," kata Sari sambil mengambil sepotong ikan dan mencocolnya ke sambal. Rasanya segar dan gurih. Cita rasa laut memenuhi mulutnya. "Saat ini, rasanya saya benar-benar bebas," Sari berkata pelan sambil mengangkat gelas es tehnya. "Di Jakarta, bahkan untuk bernapas saja saya harus hati-hati. Setiap kali mendengar suara pintu, jantung saya berdebar. Setiap kali mendengar suara langkah kaki, seluruh tubuh saya kaku. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang perlu saya khawatirkan." Pak Agus menatap Sari. Wajah perempuan itu tampak damai. Ibu terlihat jauh lebih baik saat tersenyum. "Saya juga rasanya sudah lama sekali tidak tertawa seperti ini." Setelah selesai makan, mereka keluar. Ada sebuah bangku di ujung pelabuhan. Mereka duduk berdampingan, menatap lautan di hadapan mereka, di mana perahu-perahu bergerak perlahan. "Pak Agus." "Iya, Bu." "Apakah Pak Agus tidak merasa kesepian? Bapak kan tinggal sendirian." Pak Agus terdiam sejenak. Ia menatap laut, lalu perlahan menjawab, "Kesepian? Tentu saja. Setelah istri saya meninggal, rumah terasa sangat sunyi. Anak-anak di kota lain jarang sekali menelepon. Mengemudi taksi inilah satu-satunya cara saya bertemu orang." Suara Pak Agus merendah. "Saya sudah lama terbiasa sendiri. Jadi saya tahu rasanya kesepian. Pulang ke rumah kosong di malam hari. Makan sendirian, nonton TV sendirian. Saya sudah terbiasa dengan hidup seperti itu." Sari meraih tangan Pak Agus. "Pasti berat ya, Pak?" "Begitulah. Tapi itulah hidup saya. Saya menerimanya." Pak Agus menatap Sari. "Lalu saya bertemu Ibu. Dan saya berpikir, entah sudah berapa lama saya tidak melihat wajah orang tersenyum seperti ini. Entah sudah berapa lama saya tidak merasakan betapa menyenangkannya makan dan berbincang dengan orang lain." Mata Sari kembali berkaca-kaca. Pak Agus merasakan hal yang sama. Kesepian mereka berdua perlahan-lahan mencair dalam waktu yang singkat ini. Namun, saat matahari mulai condong ke barat, ekspresi Sari perlahan menjadi muram. Tatapannya ke laut kini dihiasi bayangan. "Pak Agus." "Iya? Kita tidak bisa hidup seperti ini terus, kan?" bisiknya. Pak Agus tahu apa maksudnya. Mereka harus kembali ke dunia nyata. Suatu saat nanti. Sari menundukkan kepalanya. Ini adalah kebahagiaan sesaat. Kenyataannya masih ada di Jakarta, dan Bambang pasti sedang mencarinya. Teleponnya terus berdering. Sari mengeluarkan ponsel dari tasnya. Ada lebih dari 50 panggilan tak terjawab, semuanya dari nomor Bambang. "Saya takut. Kalau saya kembali, saya pasti akan dipukul lagi." Pak Agus menggenggam erat tangan Sari. "Pikirkan pelan-pelan, Bu. Masih ada waktu." Mereka duduk di bangku itu untuk waktu yang lama, menatap laut. Matahari semakin rendah, dan langit mulai memerah. Menjelang malam, mereka kembali ke penginapan. Ibu pemilik penginapan menawarkan makan malam, tetapi keduanya menolak dengan sopan, mengatakan masih kenyang. Makan siang di warung tadi masih terasa di perut mereka. Sari masuk ke kamarnya, duduk di dekat jendela sambil menatap laut. Matahari terbenam di balik cakrawala. Senja merah memenuhi langit, dan lautan pun ikut berwarna jingga. Cahaya matahari menembus awan, menciptakan jejak keemasan di atas air. Pemandangan yang indah, tetapi hati Sari terlalu berat untuk dapat menikmatinya sepenuhnya. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Saat layar menyala,
Notifikasi panggilan tak terjawab menumpuk. Lebih dari 70 panggilan. Semuanya dari Bambang. Pesan singkat juga ada puluhan. Dengan jari gemetar, ia membuka pesan-pesan itu. Kamu di mana? Cepat pulang. Perempuan sialan, kamu tidak mau pulang. Awas ya, aku lapor polisi. Aku laporkan kamu kabur dari rumah. Pesan-pesan itu penuh dengan ancaman dan makian. Pesan terakhir datang 30 menit yang lalu. Tangan Sari gemetar. Jantungnya kembali berdebar kencang, napasnya menjadi sesak. Ia takut. Rasa ngeri itu kembali menyergapnya. Apa yang akan terjadi jika aku kembali? Pasti ia akan dipukul lebih parah dari sebelumnya. Mungkin kali ini ia benar-benar bisa mati. Ia menggenggam erat ponselnya. Tangannya berkeringat. Di luar jendela, senja semakin gelap dan malam menjelang. Sari memeluk lututnya dan meringkuk. Dadanya terasa sesak dan air mata mengalir tanpa henti. Tok, tok. Terdengar ketukan di pintu. Sari buru-buru menyeka air matanya. Saat pintu dibuka, Pak Agus berdiri di sana. Melihat mata Sari yang bengkak, Pak Agus bisa menebak apa yang telah terjadi. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya bertanya. Sari mengangguk dan mempersilakan Pak Agus masuk. Pak Agus masuk dengan tenang dan menutup pintu. Sari kembali duduk di dekat jendela. Pak Agus duduk agak jauh, ikut memandangi senja. Untuk waktu yang lama, tidak ada percakapan. Hanya suara ombak yang terdengar teratur. Dengan tangan gemetar, Sari menunjukkan ponselnya kepada Pak Agus. Daftar panggilan tak terjawab dan pesan-pesan singkat itu. Pak Agus melihat layar itu dengan kening berkerut. Keras kepala dan sifat kasar Bambang terpancar jelas dari pesan-pesan itu. Bibir Sari bergetar. Ia mencoba berbicara, tetapi menelannya kembali. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berkata dengan suara lirih, besok dia mungkin akan menemukan saya. Dia bisa saja sudah lapor polisi atau menghubungi kerabat. Dia pasti akan tahu di mana saya berada. Nada putus asa terdengar dalam suaranya. Pak Agus masih diam mendengarkan. Sari melanjutkan, sepertinya lari saja tidak cukup. Hidup bersembunyi seperti ini juga ada batasnya. Saya tidak punya uang, tidak punya tempat tujuan. Pada akhirnya, sepertinya saya harus kembali. Ke rumah itu, ke orang itu. Air matanya kembali mengalir. Kali ini ia tidak menahannya. Ia telah mencoba bertahan, tetapi pelariannya bahkan tidak sampai 2 hari. Kenyataan begitu kejam, dan kebebasan terasa begitu singkat. Pak Agus perlahan mendekat. Ia duduk di sebelah Sari dan mengulurkan tangannya. Sari menyambut tangan itu. Hangat. Tangan Pak Agus menggenggam erat tangan Sari, dan Sari bersandar pada kehangatan itu untuk menangis lebih keras. Tanpa suara, tetapi seluruh tubuhnya bergetar. Pak Agus menarik Sari ke dalam pelukannya, mendekap bahunya yang bergetar. Ia tidak mengatakan apa-apa. Terkadang, pelukan lebih kuat dari kata-kata, dan keheningan lebih menghibur dari nasihat. Sari membenamkan wajahnya di dada Pak Agus dan menangis untuk waktu yang lama. Malam telah tiba sepenuhnya. Senja telah hilang, dan kegelapan memenuhi ruangan. Pak Agus bangkit dan menyalakan lampu, tetapi dengan cahaya yang paling redup. Hanya cahaya temaram yang menyinari kamar. Sari berhenti menangis dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak, wajahnya penuh jejak air mata. Sambil menatap keluar jendela, ia menghela napas panjang. Lalu, dengan suara rendah ia berkata, "Saya akan kembali. Tapi kali ini, saya akan berjuang sampai akhir." Suaranya berbeda. Bukan lagi suara yang terisak-isak. Meskipun masih ada getaran, ada ketegasan di dalamnya. Pak Agus menatap Sari. Dalam kegelapan, ia bisa melihat tatapan mata Sari telah berubah. Sari melanjutkan, "Lari saja tidak cukup. Saya harus menyelesaikannya dengan benar. Entah itu bercerai, atau mendapatkan perlindungan hukum, saya harus benar-benar lepas dari orang itu. Karena saya tidak bisa hidup dipukuli terus-menerus.
Pak Agus semakin erat menggenggam tangan Sari. Genggaman itu seolah berkata, "Kau tidak sendirian, aku ada di sini." Merasakan genggaman itu, Sari memejamkan matanya. Sedikit keberanian muncul. Meskipun takut, ia merasa kali ini ia bisa melakukannya. Mereka duduk seperti itu untuk waktu yang lama, berpegangan tangan, merasakan kehangatan satu sama lain. Di luar, bulan telah terbit, dan cahayanya yang lembut menyinari lautan. Ombak masih datang dan pergi dengan teratur, suaranya mengisi keheningan malam. Pak Agus menarik Sari ke dalam pelukannya. Lebih dalam, lebih hangat. Sari pun menyandarkan tubuhnya di pelukan Pak Agus. Mereka saling merasakan detak jantung satu sama lain, mencoba mengingat momen ini. Ini adalah pertemuan singkat yang mungkin akan berakhir besok, dan karena itulah, waktu ini terasa semakin berharga. Sari membenamkan wajahnya di bahu Pak Agus dan berbisik, andai saja momen ini bisa abadi. Tetapi mereka berdua tahu, tidak ada yang abadi. Besok, mereka harus menghadapi kenyataan. Cahaya matahari pagi menerobos masuk ke dalam kamar. Sari sudah terbangun. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Di sebelahnya, Pak Agus juga membuka mata. Mereka berdua tahu hari ini adalah hari terakhir. Mereka berkemas. Sari tidak membawa apa-apa, jadi tas tangan kecilnya sudah cukup. Pak Agus juga bersiap-siap dan merapikan kamarnya. Setelah berpamitan dengan ibu pemilik penginapan, mereka naik ke taksi. Suara mesin terdengar, dan mobil mulai bergerak perlahan. Penginapan itu semakin jauh, dan pemandangan laut pun menghilang dari pandangan. Sari tidak menoleh ke belakang. Ia takut hatinya akan goyah jika melakukannya. Mobil kembali masuk ke jalan tol. Perjalanan kembali menyusuri jalan yang mereka lalui kemarin. Sinar matahari pagi menyinari jalan, dan truk-truk melintas dengan sibuk. Suasana di dalam mobil hening, radio tidak dinyalakan, dan keduanya tidak berbicara. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, Pak Agus melihat rambu rest area dan menyalakan lampu sein. Mobil masuk ke area parkir. Ini adalah rest area yang sama tempat mereka singgah 2 hari yang lalu. Mereka masuk ke Pujasera yang cukup ramai oleh orang-orang yang sarapan. Mereka duduk di sudut dan memesan nasi goreng. Nasi goreng hangat disajikan bersama kerupuk dan acar. Sari mengangkat sendoknya. Kali ini, tangannya tidak gemetar, berbeda dengan 2 hari yang lalu. Ia menyuap sesendok nasi goreng. Pedas dan hangat. Pak Agus juga makan dalam diam. Setelah selesai makan, Sari membuka suara lebih dulu. Berkat Pak Agus, saya mendapatkan keberanian. Sekarang saya tidak takut lagi. Suaranya mantap. Pak Agus menatapnya. Ini bukan lagi perempuan yang sama yang naik taksinya sambil gemetar 2 hari lalu. Tatapan matanya telah berubah. Rasa takut telah digantikan oleh tekad, keputusasaan telah digantikan oleh harapan. Pak Agus mengangguk pelan dan berkata singkat, "Ingat, ibu tidak sendirian." Sari tersenyum. Senyum yang getir namun hangat. Mereka bangkit dari kursi dan kembali ke mobil. Taksi kembali melaju menuju Jakarta. Seiring berjalannya waktu, pemandangan sekitar berubah. Gunung dan sawah perlahan berkurang, digantikan oleh bangunan-bangunan. Cerobong asap pabrik dan kompleks apartemen mulai terlihat. Jakarta semakin dekat. Sari menatap keluar jendela. Pemandangan yang akrab mulai tampak. Papan-papan nama di pinggiran kota, jembatan penyeberangan yang sering ia lewati, dan di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Ia kembali ke dunia nyata. Jantungnya berdebar. Tapi ini getaran yang berbeda dari 2 hari lalu. Bukan karena ngeri, melainkan karena tegang. Bukan karena takut, melainkan karena siap. Sari menggenggam erat tas tangannya. Di dalamnya ada ponsel, sedikit uang, dan KTP. Dengan ini, ia harus memulai hidup baru. Jalanan pinggiran Jakarta mulai terlihat. Mobil-mobil padat merayap, dan lampu lalu lintas berkedip-kedip. Suara bising yang akrab merasuk ke dalam mobil. Suara klakson, deru mesin, suara orang-orang. Kebisingan kota yang telah ia lupakan selama 2 hari.
Pak Agus mengurangi kecepatan. Mobil berhenti karena lampu merah. Kompleks perumahan Sari sudah tidak jauh lagi. Sekitar 10 menit lagi mereka akan sampai. Lampu berubah hijau, dan mobil kembali bergerak, memasuki sebuah gang sempit. Gang tempat rumah Sari berada. Jalan sempit yang diapit oleh rumah-rumah tua. Gang yang sama tempat Sari berlari keluar dengan panik 2 hari yang lalu. Mobil perlahan masuk lebih dalam. Rumah Sari terlihat. Rumah tua berlantai 2, gerbang berkarat, pot bunga yang pecah. Semuanya masih sama. Sari menarik napas dalam-dalam. Pak Agus menghentikan mobil, sedikit jauh dari rumah. Keduanya terdiam sejenak. Hanya suara mesin yang terdengar lirih. Sari lebih dulu melepaskan sabuk pengamannya, lalu menoleh ke arah Pak Agus. Pak Agus juga menatapnya. Mata mereka bertemu. Tidak ada kata-kata, tetapi tatapan mereka mengatakan segalanya. Terima kasih, maaf, aku tidak akan lupa. Semua perasaan itu terkandung dalam tatapan mereka. Air mata menggenang di mata Sari, tetapi tidak sampai jatuh. Pak Agus juga menahannya. Sari memegang gagang pintu. Sebelum membukanya, ia berkata untuk terakhir kalinya, "Terima kasih banyak, Pak. Kalau bukan karena Bapak, saya mungkin masih terkurung di rumah neraka itu." Suaranya tegas, tetapi matanya berkaca-kaca. Pak Agus hanya mengangguk dan menjawab singkat, "Semangat, Bu. Hidup Ibu sekarang milik Ibu sendiri." Sari ragu sejenak, lalu membuka pintu mobil. Ia turun dan mulai berjalan menuju rumahnya. Punggungnya semakin menjauh. Pak Agus terus memandangi punggung itu sampai akhir. Sari berhenti di depan gerbang. Ia tampak ragu sejenak, tetapi kemudian membuka gerbang dan masuk. Gerbang tertutup, dan sosok Sari menghilang. Pak Agus masih memarkir mobilnya di sana untuk beberapa saat. Ia khawatir akan terjadi sesuatu. Tetapi ia yakin Sari adalah perempuan yang kuat. Ia pasti bisa melewatinya. Perlahan, Pak Agus mematikan mesin. Kenangan 2 hari yang singkat namun membekas itu terukir dalam di hatinya. Ini adalah pertemuan yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. 6 bulan berlalu. Sari kini tinggal di sebuah kamar kos kecil, memulai hidup baru. Hari itu, setelah kembali ke rumah, ia langsung meminta cerai dari Bambang. Prosesnya tidak mudah. Awalnya Bambang memakinya dan mengancam. Tetapi Sari tidak mundur. Ia melapor ke polisi dan meminta bantuan dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Setelah melalui proses hukum, perceraian mereka akhirnya disahkan. Ia hidup sendiri. Ia bekerja paruh waktu di sebuah minimarket dan siang harinya mencuci piring di warung makan kecil. Hidupnya sulit, tetapi ia bebas. Tidak ada lagi yang memukulnya, tidak ada lagi yang perlu ia takuti. Ia makan dengan uang hasil jerih payahnya sendiri dan membangun hidupnya sendiri. Terkadang, ia teringat akan laut. Dan ia juga teringat Pak Agus, tetapi ia tidak menghubunginya. Ia tidak bisa. Ia hanya menyimpan kenangan 2 hari itu di dalam hatinya. Suatu sore di musim semi, seorang teman kerjanya di minimarket mengajaknya makan malam bersama. Katanya ada acara kumpul-kumpul dengan beberapa teman. Awalnya Sari menolak, tetapi karena terus dibujuk, akhirnya ia ikut. Restorannya adalah sebuah rumah makan sederhana di kawasan Jakarta Pusat. Beberapa orang sudah datang, dan makanan mulai dihidangkan. Sari mengikuti temannya dan duduk di sudut. Orang-orang terus berdatangan, saling menyapa dan mencari tempat duduk. Sari hanya duduk diam sambil memainkan gelas minumnya. Ia masih canggung berada di tengah orang-orang asing. Saat itulah, pintu terbuka dan seorang pria masuk. Pria berusia pertengahan 60-an, berpakaian rapi dengan bahu yang sedikit membungkuk. Punggung yang familiar, pria itu menoleh. Dan matanya bertemu dengan mata Sari. Mata Sari terbelalak. Pria yang berdiri di hadapannya adalah Pak Agus. Waktu seolah berhenti. Suara riuh di sekitar, tawa orang-orang, semuanya lenyap. Pada saat itu, seolah hanya ada mereka berdua di dunia ini. Mata Pak Agus juga terbelalak.
kaget dan senang terpancar di wajahnya. Begitu pula dengan Sari. Jantungnya berdebar dan ujung jarinya sedikit gemetar. Pak Agus perlahan berjalan mendekat. Kebetulan, kursi di seberang Sari kosong. Pak Agus duduk di sana. Mereka masih saling menatap. Orang-orang di sekitar menyapanya, tetapi mereka berdua tidak benar-benar mendengarkan. Pertemuan kembali setelah 6 bulan. Selama 6 bulan itu, banyak yang telah berubah, tetapi perasaan di antara mereka masih sama. Gelas-gelas minuman mulai dibagikan. Seseorang menuangkan teh untuk Pak Agus. Pak Agus mengangkat gelasnya, tetapi tidak langsung meminumnya. Matanya terpaku pada Sari. Sari juga menerima gelasnya dengan tangan gemetar. Mata mereka bertemu lagi. Orang-orang di sekitar sibuk dengan obrolan masing-masing, tetapi mereka berdua hanya diam. Pak Agus tersenyum lebih dulu. Senyum yang tenang dan hangat. Sari membalas senyum itu. Ada sedikit air mata di sudut matanya, tetapi itu adalah air mata bahagia. 6 bulan yang lalu, Sari diliputi ketakutan dan keputusasaan. Tapi sekarang berbeda. Ia berhasil bercerai dengan kekuatannya sendiri dan membangun hidupnya sendiri. Ia berdiri tegar. Dan di awal semua itu, ada Pak Agus. Pak Agus juga sendirian selama 6 bulan. Ia masih mengemudikan taksi dan masih kesepian. Tetapi 2 hari bersama Sari telah meninggalkan secercah cahaya dalam hidupnya. Menghibur seseorang menjadi kekuatan bagi seseorang. Ia menyadari betapa berharganya hal itu. Makanan disajikan, tetapi mereka berdua tidak benar-benar makan. Mereka terus saling memandang. Sesekali mata mereka bertemu dan mereka tersenyum. Tidak ada kata-kata, tetapi senyum itu mengatakan segalanya. Menjelang akhir makan malam, orang-orang mulai beranjak dari kursi. Ada yang ke toilet, ada yang merokok di luar. Untuk sesaat, hanya tersisa Sari dan Pak Agus di meja itu. Pak Agus membuka suara dengan pelan. "Sudah 6 bulan ya, Bu?" "Iya, Pak." Percakapan singkat, tetapi penuh makna. Pak Agus mengulurkan tangannya, dan Sari menyambutnya. Di atas meja, tangan mereka bertemu. "Bagaimana kabarnya, Bu?" "Baik, Pak. Sekarang sudah baik-baik saja." "Berkat Bapak." "Bukan. Itu karena keberanian Ibu sendiri." Air mata mengalir di pipi Sari. Tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata terima kasih dan kebahagiaan. "Mungkin ini yang namanya takdir, Bu," kata Pak Agus pelan. Sari mengangguk. "Sepertinya begitu, Pak." Mereka menggenggam tangan dengan erat. 6 bulan yang lalu adalah pertemuan singkat, tetapi sekarang, ini bisa menjadi sebuah awal yang baru. Mereka berdua sama-sama sendiri, sama-sama kesepian, dan saling membutuhkan. Orang-orang kembali ke meja, dan suasana kembali riuh. Tetapi Sari dan Pak Agus masih berpegangan tangan. Kali ini, mereka tidak akan melepaskannya. Takdir telah memberi mereka kesempatan kedua. Di langit malam, bintang-bintang berkelip, dan angin musim semi berhembus lembut. Seolah-olah alam semesta sedang memberkati awal baru mereka berdua. Bagaimana cerita hari ini? Terkadang, di saat tergelap dalam hidup, takdir yang tak terduga datang menghampiri. Di sebuah malam saat melarikan diri, sebuah taksi yang dinaiki secara kebetulan, pertemuan singkat itu telah mengubah hidup seseorang. Apakah Anda juga memiliki pengalaman seperti ini? Pengalaman di mana sebuah penghiburan kecil dari seseorang yang ditemui secara tidak sengaja dapat mengubah hidup Anda. Dalam hidup, semua orang pasti pernah mengalami masa sulit. Di saat seperti itu, uluran tangan yang hangat dari seseorang bisa menjadi keberanian baru. Mungkin ada di antara Anda yang seperti Sari, berani memulai hidup baru. Mungkin juga ada yang seperti Pak Agus, yang telah menjadi kekuatan bagi orang lain. Kita semua bisa menjadi penghiburan bagi seseorang, dan bisa menjadi takdir bagi seseorang. Semoga cerita ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi Anda.